Ulangan 19. Kota-kota Suaka. Sesudah bangsa-bangsa itu dibinasakan Tuhan Allahmu dan negerinya diberikan kepadamu, dan sesudah kamu mengambil kota-kota dan rumah-rumah mereka dan diam di situ, wilayah itu harus kamu bagi menjadi 3 bagian, masing-masing dengan sebuah kota Suaka yang mudah dicapai supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Kalau seseorang dengan tidak sengaja telah membunuh orang lain yang bukan musuhnya, ia dapat melarikan diri ke salah satu kota itu dan boleh tinggal hidup. Misalnya 2 orang bersama-sama masuk hutan untuk menebang kayu, sementara yang seorang menebang pohon, kepala kapaknya terlepas dari gagangnya dan kena temannya sehingga tewas. Maka orang yang telah membunuh tanpa sengaja itu tidak bersalah dan boleh lari ke salah satu dari 3 kota Suaka itu supaya selamat. Sekiranya ada 1 kota Suaka saja, mungkin jaraknya ke sana terlalu jauh, dan anggota keluarga yang bertanggung jawab untuk membalas pembunuhan itu dapat mengejar dia dan dalam kemarahannya membunuh orang yang tak bersalah. Sebab itu aku memerintahkan kamu untuk menyediakan 3 kota. Apabila Tuhan Allahmu sudah memperluas wilayahmu seperti yang dijanjikannya kepada leluhurmu dan seluruh negeri itu sudah diberikan kepadamu, kamu harus memilih 3 kota Suaka lagi. Negeri itu akan diberikan kepadamu kalau kamu melakukan segala sesuatu yang saya perintahkan kepadamu hari ini, dan kalau kamu mencintai Tuhan Allahmu dan hidup menurut ajarannya. Lakukanlah itu supaya kamu jangan berdosa karena membiarkan orang yang tak bersalah dibunuh di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi lain halnya kalau seseorang menghadang musuhnya dan dengan sengaja dan rasa benci membunuh dia, lalu melarikan diri ke salah satu kota Suaka untuk mendapat perlindungan. Dalam hal itu, para pemimpin kotanya harus memanggil orang itu lalu menyerahkan dia kepada anggota keluarga yang bertanggung jawab untuk membalas pembunuhan itu, supaya ia dapat dibunuh. Jangan menaruh kasihan kepadanya. Bebaskanlah Israel dari pembunuh itu, supaya kamu sejahtera. Larangan menggeser batas tanah. Apabila kamu sudah sampai di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, janganlah menggeser batas tanah tetanggamu yang ditentukan di zaman dahulu. Peraturan tentang saksi. Seorang saksi saja tidak cukup untuk menyatakan seorang tertuduh bersalah. Sekurang-kurangnya 2 saksi diperlukan untuk hal itu. Kalau seseorang mau menjatuhkan orang lain dengan tuduhan palsu di pengadilan, maka kedua-duanya harus pergi ke tempat ibadat yang ditentukan Tuhan supaya diadili oleh para imam dan hakim yang sedang bertugas. Para hakim harus menyelidiki perkara itu dengan teliti, dan kalau ternyata orang itu memfitnah sesamanya orang Israel, ia harus menjalani hukuman yang dimaksudkan untuk lawannya itu. Dengan demikian, kamu memberantas kejahatan itu. Semua orang akan mendengar tentang hal itu dan menjadi takut, sehingga tak ada lagi yang berbuat sejahat itu. Jangan kasihan dalam perkara-perkara semacam itu. Hukumannya berupa nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, dan kaki ganti kaki. Ulangan 20. Peraturan tentang perang. Apabila kamu pergi berperang melawan musuh-musuhmu, jangan takut melihat kereta perang dan kuda mereka yang banyak, serta tentara mereka yang jumlahnya melebihi jumlahmu. Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari Mesir juga akan menolong kamu. Sebelum mulai berperang, seorang imam harus maju dan berbicara kepadamu begini, "Saudara-saudara, dengarlah. Hari ini kamu maju berperang. Jangan takut atau berkecil hati atau bingung. Tuhan Allahmu akan ikut untuk menolong kamu, dan ia akan memberi kemenangan kepadamu." Kemudian para perwira harus menyampaikan kata-kata ini kepadamu. Adakah di antara kamu orang yang baru saja membangun rumah tetapi belum mengadakan upacara peresmiannya? Kalau ada, ia boleh pulang. Sebab kalau ia terbunuh dalam peperangan, orang lain akan menempati rumahnya. Adakah di antara kamu orang yang baru saja menanami kebun anggurnya dan belum sempat memetik buah-buah anggurnya? Kalau ada, ia boleh pulang. Sebab kalau ia terbunuh dalam peperangan, orang lain akan menikmati air anggurnya. Adakah di antara kamu orang yang bertunangan dan hendak kawin? Kalau ada, ia boleh pulang.
Sebab kalau ia terbunuh dalam peperangan, orang lain akan kawin dengan tunangannya. Para perwira juga harus mengatakan ini kepadamu. Adakah di antara kamu orang gugup dan takut? Kalau ada, ia boleh pulang, supaya ia jangan merusak semangat orang lain. Sesudah para perwira berbicara kepada tentara, harus ditunjuk pemimpin-pemimpin untuk setiap kesatuan. Apabila kamu pergi untuk menyerang sebuah kota, berilah dahulu kesempatan kepada penduduknya untuk menyerah. Kalau mereka membuka pintu-pintu gerbang dan menyerah, mereka semua harus menjadi hamba-hambamu dan melakukan kerja paksa untukmu. Tetapi kalau penduduk kota itu tidak mau menyerah dan lebih suka berperang, kamu harus mengepung kota itu. Kemudian, apabila Tuhan Allahmu memungkinkan kamu merebut kota itu, kamu harus membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki. Tetapi kamu boleh mengambil kaum wanita, anak-anak, ternak, dan apa saja yang ada di kota itu. Segala harta benda musuh-musuhmu itu boleh kamu pakai. Tuhan Allahmu menyerahkan itu kepadamu. Begitulah harus kamu perlakukan kota-kota yang jauh dari negeri kediamanmu. Tetapi kalau kota itu ada di dalam wilayah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, seluruh penduduknya harus dibunuh. Seperti yang diperintahkan Tuhan Allahmu, kamu harus membinasakan orang-orang Het, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, dan Yebus. Bunuhlah mereka, supaya mereka tidak membuat kamu berdosa terhadap Tuhan Allahmu dengan mengajar kamu melakukan perbuatan-perbuatan menjijikan bagi ilah-ilah mereka. Apabila kamu memerangi sebuah kota dan mengepungnya untuk waktu yang lama, janganlah menebang pohon buah-buahan di situ. Makanlah buah-buahnya, tetapi jangan rusakkan pohonnya, sebab pohon-pohon itu bukan musuhmu. Pohon-pohon lain boleh kamu tebang untuk dijadikan pagar pengepungan sampai kota itu sudah jatuh. Ulangan 21. Perkara pembunuhan yang tak dapat diputuskan. Apabila di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu ada orang yang kedapatan mati terbunuh di ladang dan tidak ketahuan siapa pembunuhnya, maka pemimpin dan hakimmu harus pergi mengukur jarak dari tempat mayat itu ditemukan ke tiap-tiap kota yang berdekatan. Lalu para pemuka dari kota yang paling dekat harus memilih seekor sapi muda yang belum pernah dipakai untuk bekerja. Sapi itu harus mereka bawa ke suatu tempat di dekat sungai yang tidak pernah kering dan yang tanahnya belum pernah dibajak atau ditanami. Di situ mereka harus mematahkan leher binatang itu. Para imam Lewi juga harus pergi ke situ, karena mereka harus memberi keputusan dalam tiap perkara tindak kekerasan. Mereka dipilih Tuhan Allahmu untuk mengabdi kepadanya dan mengucapkan berkat atas namanya. Lalu semua pemuka dari kota yang paling dekat harus mencuci tangan mereka di atas sapi itu dan mengatakan, "Bukan kami yang membunuh orang itu, dan kami tidak tahu siapa yang melakukannya. Tuhan, ampunilah Israel umat-Mu yang Kau bebaskan dari Mesir. Ampunilah kami dan jangan menganggap kami bertanggung jawab atas pembunuhan orang yang tidak bersalah." Maka dengan melakukan apa yang dituntut Tuhan, kamu tidak dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Peraturan tentang wanita yang dijadikan tawanan perang. Apabila kamu berperang dan Tuhan Allahmu memberi kamu kemenangan, lalu kamu mengambil tawanan perang, mungkin di antara mereka ada seorang wanita cantik yang kau sukai dan ingin kau peristri. Bawalah wanita itu ke rumahmu. Di situ ia harus menggunting rambutnya, memotong kukunya, dan berganti pakaian. Ia harus tinggal di rumahmu dan berkabung atas kematian orang tuanya selama 1 bulan. Sesudah itu engkau boleh kawin dengan dia. Kalau di kemudian hari engkau tidak menginginkan dia lagi, engkau boleh menyuruh dia pergi dengan bebas. Ia tak boleh kau perlakukan sebagai budak atau kau jual, karena ia telah kau paksa bersetubuh dengan engkau. Peraturan tentang warisan anak sulung. Misalkan seorang punya 2 istri, dan keduanya melahirkan anak laki-laki, tetapi anak yang lahir lebih dahulu bukan anak dari istri kesayangannya. Kalau orang itu mau menentukan bagaimana ia akan membagi kekayaannya kepada anak-anaknya, ia tak boleh memihak pada anak dari istri kesayangannya dengan memberi kepada anak itu bagian yang menjadi hak anak sulung. Ia harus memberi bagian 2 kali lipat dari harta bendanya kepada anak laki-laki yang sulung, walaupun anak itu bukan anak dari istri kesayangannya. Hak anak sulung harus diakui oleh ayahnya, dan kepada anak itu harus diberi warisan yang menjadi haknya menurut hukum. Peraturan tentang anak yang durhaka. Misalkan ada anak laki-laki yang keras kepala, suka memberontak dan tak mau menurut kepada orang tuanya walaupun mereka sudah menghukum dia,
maka orang tuanya harus membawa dia kepada para pemuka kota tempat mereka tinggal dan minta supaya anak itu diadili. Mereka harus berkata kepada para pemuka kota itu, "Anak kami ini keras kepala, suka memberontak dan tak mau taat kepada kami. Ia memboroskan uang dan suka mabuk." Lalu orang-orang lelaki dari kota itu harus melempari anak itu dengan batu sampai mati. Dengan demikian, kamu memberantas kejahatan itu. Semua orang di Israel akan mendengar tentang kejadian itu dan menjadi takut. Berbagai peraturan. Apabila seseorang telah dihukum mati karena suatu kejahatan dan mayatnya digantung pada tiang, mayat itu tak boleh dibiarkan di situ sepanjang malam, tetapi harus dikubur pada hari itu juga. Mayat yang tergantung pada tiang mendatangkan kutuk Allah atas negeri. Jadi, kuburkanlah mayat itu supaya kamu tidak mencemarkan negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.